Dimulai tahun 1939 oleh almarhum Bapak Kutuan Jin, Pendeta Baring Eliang, Pendeta Icin Sin, Pendeta Wan Ting Kiong. Dimulailah perjalanan penginjilan dari rumah ke rumah atau Putawe. Hasil dari Putawe inilah di tahun 1940 oleh almarhum Bapak Kutuan Jin dimulai persekutuan pertama kali di Jalan Jagalan Gang 3 nomor 555 Malang yang sekarang Jalan Muhammad Yamin Gang 2. Nah, hanya dalam waktu 1 tahun karena gerakan penginjilan yang dilakukan oleh tua-tua gereja tahun 1941, jemaat bertambah banyak dan akhirnya pindah ke gereja THK-TKH yang sekarang namanya GKT 1, Jalan Muhammad Yamin nomor 1 dan sekarang berganti menjadi nomor 5. Baru jalan 1 tahun, Jepang datang di tahun 1942 dan gereja Muhammad Yamin dijadikan gudang senjata. Sehingga di tahun itu juga pindah ke Jalan Lombok nomor 5. Disinilah hubungan dimulai 2 THK-TKH, Hokju yang sekarang GKT 3 dan THK-TKH Belanda Melayu yang sekarang adalah GKI. Kurang lebih 8 tahun, 2 THK-TKH ini bersepakat dan memutuskan untuk membeli tanah yang di Jalan Tomapel 24 untuk dipakai gedung gereja bersama. Tahun 1949 dibentuk panitia pembangunan dari GKT 3 dan GKI. Tahun 1951 gedung di Jalan Tomapel ini selesai dibangun dan dipergunakan untuk ibadah 2 gereja. Gereja Kristen Tionghoa dengan Hokju dan Gereja Kristen Tionghoa Belanda Melayu. Tahun 1967, karena adanya situasi politik dan berimbas dalam pemakaian bahasa, maka berubah menjadi Gereja Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan, di tahun inilah, tepatnya 23 Agustus 2001, GKT 3 menggunakan tempat kedua sebagai aktivitas ibadah dan seluruh kegiatan gereja. Inilah langkah maju GKT 3 dalam perkembangannya, bukan saja menambah tempat dan kegiatan rohani saja, tetapi GKT 3 ingin lebih maju dan banyak jiwa-jiwa yang dilayani dan diselamatkan. Dan puji Tuhan, 78 tahun Tuhan menyertai dan memberkati GKT 3 dari generasi ke generasi. Inilah harapan dan doa bagi GKT 3. GKT 3 berakar, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, maju terus di dalam Kristus demi kemuliaannya. GKT 3 lebih kuat dan solid. Doa saya GKT 3 bertumbuh kuat dalam firman Tuhan. GKT 3 membawa jemaat bertumbuh di dalam dasar iman kerohanian yang sesuai dengan firman Tuhan. Harapan saya buat GKT 3 agar GKT 3 lebih kuat dan solid. Saya berdoa untuk jemaat GKT 3 agar kita terus taat pada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bertumbuh dalam iman dan hidup kita dapat memuliakan Tuhan. Dari pengalaman saya sebagai ketua sinode, melihat gereja-gereja yang ada, maka hal yang paling penting bagi gereja adalah kesehatian. Kesehatian hamba Tuhan, kesehatian majelis, kesehatian hamba Tuhan dan majelis yang bekerja bersama-sama untuk membangun gerejanya. Semoga GKT 3 semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat imannya, dan tetap memberitakan Injil. GKT 3 lebih kuat dan solid. Doa saya, GKT 3 bertumbuh kuat dalam firman Tuhan. 主基督教会第3堂会虽然不是最好的，但是愿意尽力把最好的献上。 GKT 3 harus kuat dalam penginjilan dan jemaatnya tumbuh dalam iman.
GKT3 terus menjadi gereja yang modern dan solid dalam pengajaran firman Tuhan, sehingga terus dipakai menjangkau generasi milenial bagi kemuliaan Kristus. Saya berharap, berdoa, dan berjuang bersama-sama dengan jemaat GKT3 untuk menjadikan GKT3 sebagai alat Tuhan menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya GKT bisa menjadi jembatan bagi orang-orang untuk datang ke Kristus dan tetap relevan untuk dapat bisa menjangkau generasi-generasi yang berikutnya. GKT3 tetap semangat memberitakan Injil Tuhan menjadi berkat bagi orang banyak. Kiranya semakin kuat, solid, diberkati, dan memberkati. Solidio Gloria. Kiranya GKT Jemaat 3 Malang tetap menjadi gereja yang setia kepada pengajaran yang benar, serta makin bersemangat mengabarkan Kristus Sang Kebenaran, satu-satunya Juru Selamat manusia. GKT3 selalu setia dalam firman Tuhan dan maju terus dalam pelayanan. Semoga GKT3 semakin teguh di dalam menjalankan kesaksian, pelayanan, dan firman Allah, sehingga menjadi terang dunia bagi dunia dan gerejanya. Kiranya dengan bertambahnya usia, anggota Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3 Malang menjadi semakin GKT, yaitu giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan, kuat di dalam ikatan tali persaudaraan sebagai anggota tubuh Kristus, dan teguh dalam mempertahankan ajaran kebenaran firman Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Solidio Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKT3. Mari kita bergandengan tangan berjuang bersama-sama untuk kita boleh bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun untuk GKT3 yang ke-78. Setia dan maju terus. Selamat ulang tahun GKT3 ke-78. Maju terus, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKT3 ke-78. Setia, maju terus, Solidio Gloria. Selamat ulang tahun Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3 Malang yang ke-78. Biarlah saudara-saudara bisa sehati, bekerja sama, membangun gerejanya untuk kemuliaan namanya. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKT3 yang ke-78. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKT3 yang ke-78. Setia dan maju terus. 祝大家主基督教会第3堂会生日蒙恩，并且继续做光做盐。 Selamat ulang tahun GKT3 yang ke-78, setia dan makin mantap. Selamat ulang tahun GKT3, Rest for the Restless. Selamat ulang tahun GKT3, maju terus, pantang mundur, Tuhan memberkati. Shalom, saya mewakili keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Aletia Lawang mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-78 kepada Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3 Malang. Selamat ulang tahun GKT3 yang ke-78 dan tetap bersemangat dalam menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Selamat hari ulang tahun GKT3 ke-78. Tuhan memberkati kita semua. Kami dari PPI Sawo Jajar mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 GKT3 Malang. Selamat ulang tahun GKT Jemaat 3 Malang yang ke-78. Tetap tekun, bersemangat, dan layanilah Tuhan. Selamat ulang tahun ke-78 GKT3. Tetap kompak dan semangat berkarya bagi Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun yang ke-78 GKT3. Tuhan memberkati selalu. Mewakili keluarga besar STT Saat Malang, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 untuk GKT3 Malang.
tetap semangat memberikan yang terbaik. Tuhan memberkati. Kami dari Majelis GKT 3 mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat GKT 3 yang ke-78 tahun. Semoga GKT 3 makin maju untuk memberitakan kabar kesukaan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita bersyukur terlebih khusus di bulan Oktober. Gereja GKT 3 berulang tahun ke-78 tahun. Perjalanan yang sangat panjang dan kita bisa melihat tangan Tuhan yang kuat menyertai gereja ini. Mari bersama-sama, saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati ibadah kita hari ini. Amin. Banyak alasan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Mempercayai dan mengandalkan Tuhan saja. Satu-satunya bagi kita untuk tetap berdiri di hadapannya sampai hari ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang bersama-sama jemaat Tuhan kita memuji Tuhan. Kita mensyukuri karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Terbit surya datang hari baru. Kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang dekatku, ku bernyanyi saat malam tiba. Katakan, Tuhan penuh kasih. Penuh kasih, Tuhan panjang sabar, murah hati, namamu besar, kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus.
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah pada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berharaplah pada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya, dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Jemaat sekalian, silakan duduk kembali. Bersandar kepada Tuhan bukan saja membutuhkan kepercayaan yang tulus, tetapi juga pengetahuan akan Tuhan melalui firman Tuhan. Maka kepercayaan seperti inilah kepercayaan yang tidak mudah rapuh, karena imannya berdiri kokoh di atas kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah yang bersandar kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan. Karena firman-Nya pasti memberikan kita kekuatan. Berbahagialah yang sandar Tuhan, karena Ia selalu tertolong. Jika mau dapat berkat teladan Yesus. Berbahagialah yang berharap kepada Tuhan. Berbahagialah yang harap Tuhan, karena Ia takkan tersesat. Setia berpegang pada janji-Nya, kepada Tuhan. Bersandarlah pada Tuhan di dalam segala sesuatu yang memimpin jalanmu. Bersandarlah pada Tuhan di dalam segala sesuatu yang memimpin jalanmu. Jemaat Tuhan,
sebagai orang percaya yang sudah dipelihara Tuhan begitu lama, sampai hari ini iman kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Dan kitalah orang-orang yang paling berharga. Pada Tuhan di dalam segala sesuatu yang memimpin jalanmu. Bersandarlah pada Tuhan di dalam segala sesuatu yang memimpin jalanmu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan senantiasa memimpin di dalam kesempurnaannya. Tetapi sebagai orang-orang percaya, di dalam kesalahan dan kelemahan kita menyakiti hati Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan untuk kita mengakui dosa-dosa kita. Karena kita yakin dan percaya anugerahnya yang akan menyelesaikan dosa kita. Anugerahnya yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Mari mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, penyertaan-Mu sempurna untuk hidup kami. Pemeliharaanmu sempurna untuk hidup kami. Tetapi di dalam kedagingan kami ada di dalam kesalahan dan dosa. Kami mengakui segala dosa kami. Dosa kami terhadap istri kami, terhadap suami kami, terhadap anak kami, terhadap keluarga kami. Tuhan, ampunilah kami. Bahkan dosa kami di dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Bahkan di dalam mengambil sikap-sikap yang benar, kami sering jatuh di dalam dosa. Di hadapan Tuhan yang kudus dan yang sempurna, kami datang. Karena kami percaya dan yakin, anugerah dan kasih karunia Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita anugerah. Dari Mazmur 103 ayat 12 sampai ayat 13. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang sama anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang takut akan Dia adalah orang-orang yang berani mengakui dosa dan kesalahan kepada Tuhan. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 14 dan ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita adalah terang bukan saja di dunia, tetapi di tengah-tengah rumah kita adalah terang. Iman kita boleh menjadi berkat. Mari bersama dengan seluruh umat Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap kita mengikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melakukan ibadah untuk memperingati hari ulang tahun dari Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3 Malang yang ke-78 menurut Pak Sony tadi.
Saudaraku, kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu hanya Dia. Hanya Dia. Mari saya ajak kita sekalian menyanyikan lagu dari Mazmur 62. Bait pertama dan selanjutnya, hanya Dia, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Saudaraku sekalian, mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Mohon Tuhan berkati perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena hanya Tuhan satu-satunya perlindungan, pertolongan, sandaran hidup kami. Malam ini kami akan merenungkan dari firman Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami sekalian hikmat sorgawi. Tuhan memberikan kepekaan rohani agar firman yang kami baca dan kami renungkan boleh menyentuh seluruh keberadaan kami dan mendorong kami untuk melaksanakannya, menaatinya, mengalaminya di dalam kehidupan kami sekalian. Dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Kristus selama kami terus mengikut Tuhan di dalam dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saya bacakan firman ini saudara untuk kita sekalian. Dari Mazmur 62 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yang berbunyi demikian. Judulnya Perasaan Tenang Dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang akan roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini bagi kita sekalian. Saudaraku sekalian, ulang tahun ke-78 itu dihitung mulai tahun 1945.
Padahal GKT 3 sebetulnya cikal bakalnya lebih jauh dari itu. Sebelum itu sudah ada orang-orang Kristen yang secara sporadik berbakti di sana dan di sini. Tapi terkumpulnya menjadi satu jemaat yang waktu itu disebut jemaat Hokju Koi, yang memang pendiri-pendirinya banyak orang dari suku Hokju. Lalu berkembang terus mulai tahun 42 sampai akhirnya tidak lagi Hokju yang menjadi anggota jemaat, segala macam ada. Yang Baba ya ada, Baba itu tidak tahu sumbernya apa, Hokju, Hokkian, apa enggak tahu, pokoknya wis Cino peranaan gitulah kira-kira. Itu ada di GKT 3. Ya. Lalu saya sendiri, saya orang Kek, papa saya, mama saya orang Hokkian. Saya dari awal sudah mengenal GKT 3 sejak tahun 50-an kalau saya. Ya. Nah saudara, ada orang baru-baru ini membicarakan soal GKT 3. Ada yang memperbincangkan soal hubungan GKT 3 dan GKI. Lalu mereka berdua yaitu orang GKI dan orang GKT, itu ngomong-ngomong menyebut-nyebut soal berdirinya gedung gereja, yaitu Tumapel. Saya tahu banget kalau itu, saya waktu itu tahun 50-an mulai kebaktian di Tumapel. Tahun 50-an awal, saya dibaptis di situ juga. Di gereja yang namanya masih Tionghoa Kitokawi. Saudara, lalu saudara kita dari GKI menyebutkan dulu GKT itu enggak ada, cuma untuk kantor saja GKT Jalan Tumapel itu. Saya bilang, ngawur orang ini lek ngomong. Terus saya coba bicara dengan orang yang bersangkutan dari GKT 3 dan GKI, saya sebutkan salah mas, harusnya begini-begini, saya totokan kembali. Nah soal itu beres sudah. Itu bahkan mau dibuatkan plakat oleh Kota Madia. Ya jadi semacam, apa itu namanya? Apa istilahnya, gedung apa yang cagar budaya lah itu tadi. Cagar budaya, pantas lah itu jadi cagar budaya. Nah hari ini kita ulang tahun saudara, merayakan ulang tahun. Yang ke-78 ini, yang saya sebutkan sebetulnya kalau mau dihitung beneran lebih dari 78, 80-an ada lah, lebih sedikit ya. Nah, tak apa-apa soal tahunnya nggak usah dipermasalahkan. Yang saya lihat ialah perjalanan panjang sekian puluh tahun, itu kita melihat tangan Tuhan yang perkasa. Hanya Tuhan yang disembah oleh jemaat GKT 3, Gereja Kristus Tuhan secara keseluruhan, itu yang menuntun kita mulai dari awal yang sulit, jatuh bangun, ada banyak soal, ada banyak juga gelombang-gelombang yang sempat akan memisahkan kita pada tahun-tahun sekian itu. Tapi Tuhan tetap setia. Karena apa? Seperti firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Karena dia adalah apa? Gunung batu kita. Dia adalah kota benteng kita. Maka penulis Mazmur, si Daud berkata, aku tidak akan goyah. Aku tidak akan juga digoyah-goyahkan dan tidak akan menjadi goyah karena digoyahkan. Sebab aku bergantung kepada Allah, hanya dekat Allah saja aku menjadi tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ia adalah gunung batu, kota bentengku. Aku tidak akan goyah sampai selamanya. Saudaraku, mari kita lihat beberapa kebenaran yang dikatakan oleh Daud ini.
Yang pertama-tama tadi saya katakan dia berkata bahwa kita melihat Tuhan sebagai gunung batu. Ya. Sebagai gunung batu. Gunung batu itu seyogyanya adalah tempat berpijak yang teguh. Gunung batu itu bisa ada di tengah-tengah pulau, di tengah-tengah laut yang kadang-kadang ombaknya menggelora, ombaknya besar, ombak menerpa batu-batu pulau-pulau di sana. Tapi kan ada gunung batu, orang-orang di sekitarnya bisa berpegang dan berpijak pada gunung batu itu dan mereka selamat dari segala ancaman gelombang yang sangat hebat sekalipun. Maka itu penulis Mazmur berkata, dia adalah gunung batuku. Lalu yang kedua dikatakan, dia adalah kota bentengku. Apa pula artinya kota benteng, saudara? Zaman dulu perangnya konvensional memakai busur, panah, tombak, pedang. Dan itu harus ada sesuatu yang menolong supaya panah, pedang, tombak tidak bisa mendekat kepada kita yang diperangi. Maka itu mereka mendirikan kota benteng yang tinggi-tinggi. Dan kota benteng ini mampu menolak semua serangan yang datang kepada kita. Karena dengan kota benteng, tentara-tentara yang datang menyerang kesulitan. Mau naik ke atas benteng pakai tangga dulu. Mau naik tangga sebelum naik sudah dihancurin sama kita. Jadi kota benteng melindungi. Melindungi dari serangan. Dan dikatakan oleh Daud, Allah itu seperti kota bentengku. Maka aku tidak akan goyah. Ada ombak besar, aku tetap teguh berpegang, tetap berpijak pada gunung batu. Ada serangan musuh, aku dilindungi oleh benteng yang kokoh yang menyebabkan aku selamat dari serangan musuh. Nah saudara, itu dua hal yang mau disampaikan di dalam Mazmur 62 ayatnya yang kedua dan ketiga, ya. Ayat kedua ketiga tadi mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dua ayat itu menegaskan hal itu. Ya. Nah, kenapa Daud memakai ilustrasi kota benteng dan gunung batu ini? Sebab dia menceritakan di dalam ayat 4 ayat 5, dia itu seperti kondisinya seperti berapa lama kamu menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, kamu sekalian, seperti terhadap dinding miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Situasi kondisi hidupnya digambarkan seperti dinding yang miring dan tembok yang akan roboh. Tak ada harapan, hanya saja dekat Allah, itu satu-satunya harapannya. Karena kondisinya kritis dan krisis. Saudara, kita di tengah-tengah COVID, ini kayaknya membuat kita jadi lemah, membuat kita bosan, membuat kita juga marah. Masa diam-diam mulutnya diberangus. Saya pakai kata berangus, kasar ini, kayak anjing ditutup mulutnya itu. Berangus. Tidak menyenangkan saudara. Tapi bagaimana kita mau hidup dalam kondisi demikian? Mari kita kembali kepada Tuhan. Orang yang seperti kita, seperti dinding yang miring, tembok yang akan roboh, dinding yang miring itu tadi, yang tidak ada harapan, dengan mengikut Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, dengan bersandar kepada Tuhan, kita kokoh, kita akan melanjut terus. COVID tidak boleh menyetop kita. COVID tidak boleh membuat kita loyo. COVID tidak boleh membuat kita macet mandek. Baik dalam karya kerja maupun dalam ibadah di dalam pelayanan gerejawi. Tidak boleh kita stop mandek. Ini terbukti hari ini. Kita tidak bisa ke gereja tapi pakai rekaman. Yang lalu katanya sudah pakai langsung waktu perjamuan kudus. Itu artinya apa? Kita tidak mau berhenti, tidak mau mandek.
Kita jalan terus, tidak boleh ada yang menghalangi kita menyembah Allah, berdekat dengan Allah. Kita mau maju terus, karena kita punya sandaran yang kokoh. Nah saudara, lalu selanjutnya nasihat daripada pemazmur itu jelas sekali ya. Dia selain mengatakan kita tidak boleh goyah, tidak boleh tawar hati, dikatakan bahwa kita ini sungguh-sungguh harus berpegang kepada Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, yang ketiga-tiganya itu menjadi pegangan kita. Tuhan Allah, Bapak kita panggil Bapak, Tuhan Yesus, Sang Putra Allah, dan Roh Kudus, pendamping kita, semuanya disebutkan oleh Daud sebagai yang mengokohkan kita, menguatkan kita. Tuhan Yesus menyatakan di dalam pernyataannya, Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Artinya apa? Hanya Yesus, hanya Dia. Hanya Dialah jalan menuju kepada kebenaran. Hanya Dialah jalan yang membawa kita kepada keselamatan. Hanya Dialah jalan yang memberikan akses kepada Allah untuk mendekati Allah, untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah. Roh Kudus disebutkan oleh Paulus, ya. Paulus menyebutkan di dalam firman-Nya bahwa Roh Kudus itu menyebutkan kepadanya bahwa Dialah sumber segala sesuatu kita, sehingga kita harus senantiasa memuliakan Dia. Roma pasal yang ke-11 mulai ayat 33 menyatakan sampai ayat 36 khususnya dia berkata bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Dia, kepada Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah selama-lamanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudara, Paulus menegaskan lagi, dengan kuasa Roh Kudus dia menegaskan, hanya Allah sumber segala sesuatu kita. Sumber kehidupan kita, sumber penghidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber keberhasilan kita, sumber pemberitaan kita sampai selama-lamanya. Nah saudara, ulang tahun ke-78, jangan lupa firman Tuhan. Jangan lupa bahwa kita punya Tuhan, kita bisa bersandar, kita bisa kokoh terus. Jangan lupa perintah Tuhan yang menyuruh kita menyampaikan berita yang kekal tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa akan firman Allah yang mengatakan, kamu harus menjadi saksiku mulai dari Yerusalem terus sampai ke ujung bumi. Dan kita terpanggil untuk itu. Adanya GKT tidak bisa terjadi tanpa pemberitaan Injil. Karena pemberitaan Injil yang digencarkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Melalui satu kebangunan rohani yang besar pada tahun 30-an. Maka GKT 3 pun muncul setelah itu. Karena pemberitaan Injil. Maka itu hari ini, sekali lagi saya katakan, kita dengarkan perintah Tuhan itu. Kita mau pergi memberitakan Injil. Saudaraku sekalian, sebagai konklusi penutup kita, Tuhan bilang percayalah setiap hari. Satu, percayalah setiap hari. Kedua, pergilah, jadilah saksi bagiku. Ketiga, ajarlah mereka, beritakan firman, ajarlah mereka untuk menuruti apa yang telah kupesankan kepadamu. Ketaatan dituntut oleh Tuhan kepada kita sekalian. Ulang tahun GKT yang ke-78, saudaraku yang kekasih, percayalah setiap hari kepada Tuhan, supaya kamu kokoh. Kedua, saudara, ayo turutilah akan perintah Tuhan, taatilah perintah Tuhan. Yang ketiga, beritakan terus Injil sampai pada kedatangan yang kedua kali. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Hanya dekat Allah saja,
aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan Bapa di dalam sorga, Tuhan yang kami panggil Tuhan di dalam Yesus Kristus Sang Putra Allah oleh pertolongan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Berkatilah GKT 3 dalam rangka perayaan yang ulang tahun yang ke-78 ini. Bangunkanlah mereka, bangkitkanlah mereka, pakailah mereka terus. Jadikan mereka saksi Tuhan yang kuat di tengah-tengah situasi pandemik yang tidak menyenangkan ini, di tengah-tengah suasana negara dan dunia yang melesukan ini. Jadikan kami, GKT 3 dan seluruh jemaatnya, saksi terang, saksi sukacita, saksi pengharapan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berserah, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membawa ucapan syukur dan persembahan kita kepada Tuhan karena rahmat-Nya yang tak tertandingi buat hidup kita. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan dan ucapkanlah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bukan saja uang dan harta, tetapi hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari jemaat Tuhan, kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena rahmat-Mu dan penyertaan-Mu yang tak tertandingi itu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Maka hidup kami, bahkan uang kami bawa dan kami persembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Berkati jemaat-jemaat GKT 3 di dalam segala pekerjaan dan perjuangan hidupnya. Kiranya rahmat dan kemurahan Tuhan senantiasa memelihara dan menuntun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini GKT 3 berulang tahun yang ke-78. Genap 78 tahun tepatnya tahun 1942. GKT 3 berdiri di Jalan Tomapel 24 Malang. Seperti yang diberitahukan Pak Petrus tadi, sebelumnya itu sudah ada persekutuan-persekutuan yang dimulai di tahun 1939. Beberapa pendahulu GKT, almarhum Bapak Kutuan Jing
Bapak Kutuan An, Pendeta Icin Sin, Pendeta Wan Ting Kiong, yang kita sebut sebagai tua-tua gereja, memulai kiprahnya dalam memberitakan Injil mencari jiwa-jiwa baru. Maka terbentuklah persekutuan dan akhirnya berdirilah gereja THKTKH dalam bahasa Hoju, yang kemudian berganti nama menjadi GKT 3 sampai hari ini. Dan GKT 3 telah mengerjakan mandat dan panggilan kerajaan Allah di bumi ini Indonesia, semata-mata karena pertolongan Tuhan. Hari ini kita merayakan ucapan syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas gerejanya yang ke-78 tahun. Ucapan syukur hari ini akan diwakili oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Kenny sebagai majelis, Bapak Simon, dan Pendeta Petrus Pamuji. Dan ucapan syukur ini ditandai dengan penyalaan lilin dalam kue ulang tahun. Silakan Pendeta Andrew. Pendeta Andrew adalah Gembala Sidang GKT 3 Malang sampai hari ini. Bapak Simon Gunawan. Bapak Simon Gunawan adalah Wakil Ketua Majelis GKT 3. Bapak Kenny Ongko Suseno adalah Ketua Majelis GKT 3. Lalu Pendeta Emeritus Bapak Petrus Pamuji. Beliau adalah mantan Ketua Sinode, mantan Rektor SCTA, yang masih aktif pelayanan di GKT 3, di Sinode GKT, yang menjadi saksi sejarah perjalanan GKT dan khususnya GKT 3. Ya, hari ini kita bersyukur, lilin ulang tahun sudah dinyalakan sebagai ucapan syukur. Jemaat GKT 3 yang diwakili hamba Tuhan Majelis bahwa Tuhan menyertai. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar Kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. GKT 3, selamat ulang GKT 3. GKT 3, selamat ulang tahun. Pendeta Andrew akan berdoa untuk setiap kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. 78 tahun Tuhan, bahkan lebih dari itu sebenarnya. Engkau sudah memimpin dan menyertai, Engkau terus berkarya dalam gerejamu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan dalam semua yang boleh kami lalui sampai saat ini. Tuhan, Engkau begitu setia, Engkau begitu baik. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Dan kami terus rindu ya Tuhan, bahwa Engkau yang terus campur tangan menolong, memampukan para hamba-Mu yang Kau tempatkan di tempat ini. Untuk kami boleh sungguh menangkap visi-Mu dan boleh menjalankan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik hamba Tuhan, majelis, pengurus, komisi, aktivis, dan seluruh jemaat-Mu. Tuhan, Kau yang terus campur tangan, Kau yang memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Kami rindu Tuhan, biar kami boleh terus berkenan di hadapan-Mu, boleh Kau pakai untuk boleh terus menjangkau jiwa, menjawa terang bagi sekitar kami,
Kami boleh terus menyenangkan dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Kau yang dipermuliakan, Kau yang berkenan memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Andrew, Pak Simon, Pak Kenny, Pak Petrus bisa kembali ke tempat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengambil sikap berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Petrus Pamuji. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber berkat. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Jadilah umat Tuhan. Anggota jemaat GKT, jadilah saksi Tuhan. Biarlah engkau sungguh-sungguh menaati dan melaksanakan firman yang telah kita renungkan hari ini. Dan saat ini bukalah hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati dan yang telah bangkit kembali, yang telah menang dan yang senantiasa menang. Kasih yang ajaib dari Allah Bapa yang kekal yang tidak pernah berubah. Persekutuan, urapan, kuat kuasa, dan sukacita yang sejati dari Roh Kudus. Kiranya menyertai seluruh jemaat GKT. Jemaat GKT 3 Malang. Selalu memimpin jalan depanmu, selalu memenuhi kamu, selalu mengalir dengan limpahnya di dalam dan melalui hidupmu semuanya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.